Allah menciptakan manusia dan jin hidup berdampingan di dunia dan memiliki tugas yang sama, yaitu taat beribadah kepada Allah. Namun dalam Islam, ada golongan jin yang menemani manusia sejak ia lahir, sampai ajal menjemput. Jin itu bernama jin korin. Siapa sebenarnya jin korin ini? Kenapa Allah menciptakannya? Bahkan menemani manusia sejak lahir. Dan memiliki tujuan apa jin korin ini? Selamat datang di channel Belajar Islam. Tidak usah berlama-lama. Mari kita ulas bersama tentang jin korin dari ia lahir untuk menemani manusia hingga ajal kematian manusia itu sendiri. Dan bagaimana nasib jin korin tersebut setelah manusia itu meninggal dunia. Dijelaskan dalam sudut pandang agama Islam bahwa jin korin diciptakan untuk menemani manusia sejak lahir hingga ajal menjemputnya. Hal tersebut bisa dipastikan bahwa jin korin mempunyai sebuah misi dalam menemani setiap insan manusia. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang peran jin korin sebagai pendamping manusia. Tertulis dalam surat Kahf ayat ke-27. Jin korin berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Dalam ayat ini, setan korin berbicara tentang perannya sebagai penggoda manusia. Namun manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Karena secara akal, manusia telah dibekali pikiran dan bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Selain itu, dalam beberapa hadis Nabi Muhammad disebutkan tentang korin. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang pun dari kalian melainkan telah dijadikan untuknya seorang pendamping dari golongan jin." Para sahabat bertanya, "Dan engkau juga, ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Dan aku juga, hanya saja Allah telah menolongku hingga ia korin masuk Islam, maka ia tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Korin sendiri merupakan golongan jin yang artinya sama dengan tugas manusia selama kehidupannya, yaitu taat beribadah kepada Allah atau ingkar kepada Allah. Beberapa riwayat beranggapan bahwa korin terdapat dua golongan, yaitu golongan korin keburukan dan golongan korin kebaikan. Hal tersebut kembali kepada manusia itu sendiri. Bagaimana cara agar korin keburukan tidak mempengaruhi penuh dalam menggoda dan melemahkan iman? Korin keburukan bekerja dengan membisikkan hal buruk dan hawa nafsu ke dalam hati dan pikiran manusia. Mereka berusaha mempengaruhi keputusan, niat, dan tindakan manusia dengan cara membisikkan rasa was-was, keraguan, ketakutan, atau godaan untuk melakukan dosa. Misalnya, korin keburukan bisa membisikkan pikiran-pikiran negatif atau mempengaruhi seseorang untuk berbuat curang, berbohong, atau melakukan maksiat. Namun, meskipun korin memiliki pengaruh besar, manusia tetap diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk menolak godaan tersebut. Dalam Islam, manusia diberi akal dan hati untuk memilih jalan kebaikan dan menjauhi keburukan. Selain korin keburukan, manusia juga ditemani oleh korin kebaikan, yang bertugas mengajak kepada kebaikan. Korin kebaikan akan mendorong manusia untuk berbuat baik dan mengikuti ajaran agama. Watak atau sebuah kebiasaan seseorang bisa berperan penting dalam mempengaruhi perilaku dan reaksi jin korin, terutama dari golongan keburukan. Bagi orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, jin korin dari golongan keburukan akan semakin lemah dalam mempengaruhi mereka, karena orang yang bertakwa selalu menjaga hubungan dengan Allah, melakukan amal kebaikan, dan selalu mengingat Allah. Jin korin dari golongan keburukan akan kesulitan menggoda mereka. Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa jin korin keburukan bisa berubah menjadi jin yang tidak lagi menggoda atau berbuat jahat terhadap orang yang kuat imannya, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah, di mana korin beliau masuk Islam dan tidak menggoda beliau lagi. Begitu dengan orang yang lemah iman atau lupa berzikir lebih mudah terpengaruh oleh godaan jin korin keburukan. Korin keburukan akan lebih mudah membisikkan hawa nafsu, was-was, atau godaan yang membawa pada perbuatan dosa. Jin korin akan lebih aktif dalam menggoda manusia yang hatinya lalai dari Allah, malas beribadah, mudah marah, penuh dendam, iri hati, atau dengki, terkecoh oleh keinginan duniawi seperti keserakahan atau kesombongan. Orang yang mudah terjerumus pada godaan setan biasanya memiliki sifat yang tidak terkontrol oleh keimanan, seperti kecenderungan melakukan maksiat, tidak menjaga ibadah, atau sering mengikuti hawa nafsu. Seseorang yang berada dalam perjuangan melawan hawa nafsu mungkin akan mengalami godaan yang sangat kuat dari jin korin keburukan, entah dari rasa pikiran, hati, sehingga meremehkan dosa. Namun, jika tetap berusaha keras untuk taat kepada Allah, korin keburukan akan menyerah karena dorongan iman dan kebaikan yang semakin menguat. Konsisten dalam berusaha memperbaiki diri meskipun sulit. Memiliki tekad kuat untuk menjauhi dosa dan maksiat. Sering bertobat dan meminta ampunan kepada Allah. Kesimpulannya,
Watak seseorang baik atau buruk sangat memengaruhi seberapa kuat jin korin keburukan bisa menggoda atau memengaruhinya. Orang yang kuat imannya dan rajin berzikir akan membuat jin korin keburukan lemah dan bahkan bisa mengubah jin korin menjadi jin yang tidak lagi mengajak kepada kejahatan. Sebaliknya, orang yang lemah iman, malas beribadah, dan tenggelam dalam dosa akan lebih mudah dikuasai oleh jin korin keburukan yang akan memperkuat dorongan hawa nafsu dan godaan untuk berbuat maksiat. Setelah manusia meninggal dunia, jin korin tidak ikut mati. Karena jin termasuk makhluk yang memiliki umur yang jauh lebih panjang dibandingkan manusia. Jin korin keburukan tidak lagi memiliki tugas untuk menggoda manusia tersebut. Karena di alam barzah, manusia tersebut akan menghadapi pertanyaan malaikat dan proses di alam kubur dengan pertanggungjawaban amal mereka sendiri. Meskipun korin setan memiliki peran menggoda manusia, dalam Islam dijelaskan bahwa manusia tetap bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Korin keburukan hanya menggoda, namun manusia memiliki akal, hati dan bimbingan agama untuk menolak godaan tersebut. Oleh karena itu, manusia tidak bisa menyalahkan korin keburukan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah telah memberikan kemampuan bagi manusia untuk membedakan mana yang baik dan buruk, serta untuk memilih kebaikan atau keburukan. Sebagian ulama berpendapat bahwa korin keburukan tetap tinggal di dunia setelah kematian manusia. Jin korin ini bisa saja mencoba menggoda manusia lain atau melanjutkan tugasnya sebagai penggoda makhluk hidup lainnya. Pada hari kiamat, seluruh jin, termasuk korin, akan dibangkitkan dan dihisap atas perbuatan mereka. Jin dan manusia memiliki kewajiban untuk beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran agama. Jin korin yang tergolong keburukan dan bertugas menggoda manusia akan mendapatkan hukuman di akhirat jika mereka tidak beriman dan terus berbuat jahat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Hud, ayat ke-119. Dan sungguh, akan aku isi neraka jahanam dengan jin dan manusia seluruhnya. Ayat ini menegaskan bahwa jin, termasuk jin korin, yang berbuat dosa dan menolak kebenaran, akan dihisap dan dimasukkan ke neraka jika mereka tidak bertaubat.